Industri pertahanan dalam negeri terus menunjukkan peningkatan kualitas dalam memproduksi berbagai alat pertahanan negara. Selain itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengajak media massa untuk mengeksplorasi dan memperluaskan informasi kepada masyarakat. Pesawat bom NATO, kita juga menyediakan. Kegiatan bertajuk Sinergi Kemhan dan Media melibatkan lebih dari 20 awak media nasional dari berbagai platform bertujuan memperkuat narasi positif dan mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Program ini merupakan lanjutan dari eksplorasi serupa ke beberapa industri pertahanan strategis sebelumnya seperti Pindad maupun PTDI. Eksplorasi difokuskan pada peningkatan pemahaman publik terhadap pentingnya industri pertahanan dalam negeri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega menegaskan pentingnya media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pertahanan serta mendorong media menyebarkan narasi yang akurat dan membangun. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua karena bicara pertahanan itu adalah hak dan kewajiban semuanya, sehingga termasuk teman-teman dari media pun juga berkontribusi, termasuk juga masyarakat berkontribusi untuk yakin pada kemampuan kita. Ke depan kita berharap 5-10 tahun ke depan dan bahkan 2045 visi Bapak Presiden itu untuk menjadikan bangsa kita yang memang mandiri, berdaulat bisa terwujud. Gitu. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dahana Yusef Nugraha Rubani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemhan dan menegaskan komitmen PT Dahana dalam memperkuat posisi sebagai bagian dari holding BUMN Pertahanan. Alhamdulillah harusnya tahun ini bisa mencapai 10%, ya 10% atau mungkin lebih tergantung penyerapan anggaran yang ada di Kemhan. Gitu. Penyerapan juga kan tergantung dari ketersediaan anggaran, sehingga yang kita rencanakan saat ini mungkin baru 10%, ya. Dan itu kita peroleh dari bom dan dari roket. Kegiatan ditutup dengan meninjau langsung fasilitas produksi di lokasi. Saudara, sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di industri pertahanan dalam hal pembuatan kapal, PT PAL terus mengejar kemandirian pembangunan industri alutsista pertahanan di dalam negeri. Saat ini PT PAL sedang membangun kapal perang dengan panjang 140 meter yang merupakan pengembangan dari frigat Arrowhead 140 dari perusahaan Babcock asal Inggris. Kapal perang fregat Merah Putih, produk kapal perang jenis frigat yang sedang dibangun PT PAL, terus dipercepat pembangunannya agar dapat segera di-launching pada kemungkinan akhir tahun 2025. Kapal perang frigat Merah Putih ini diklaim mampu menjalani berbagai jenis pertempuran laut, mulai dari anti kapal selam, anti kapal permukaan, dan anti serangan udara. Pembangunan kapal ini secara siluet sama dengan Arrowhead Inggris, namun secara konstruksi memiliki perubahan cukup drastis dan tonase beban yang jauh lebih berat dari versi aslinya. PT PAL salah satu industri maritim sebagai penguatan pertahanan. Jadi PT PAL salah satu industri yang mendukung cita-cita dari Presiden Prabowo, di mana pertama kita mendukung penguatan pertahanan independence di bidang maritim. Kemudian kekuatan pertahanan di bidang energi. Yang ketiga, penguatan pertahanan di bidang pangan. Kemandirian alutsista adalah hal yang mutlak dan menjadi langkah awal untuk menghindari segala ancaman embargo ataupun sabotase lawan. Melihat berbagai kemajuan yang dihasilkan PT PAL, Kepala Biro Informasi Komunikasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas optimis Indonesia mampu mandiri di sektor pertahanan yang juga merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah komitmen pemerintah. Bagaimana kita memperkuat postur pertahanan, melakukan modernisasi. Tentunya kita memahami bahwa di masa lampau ada sejarah-sejarah kelam yang memang membatasi kita dengan embargo. Sehingga visi Presiden Prabowo membangun kemandirian itu berupaya untuk dikuatkan dan komitmen ini terus dijalankan. Makanya dengan kunjungan kegiatan hari ini, kita ingin meninjau langsung dengan teman-teman media melihat progresnya sampai di mana. Dan tentunya dengan adanya pencapaian yang sudah disampaikan tadi dalam pemaparan termasuk rencana strategis jangka panjangnya,
upgrade apa yang sudah dicapai proses untuk frigate Merah Putih, kemudian ke depan ada proses juga kapal selam Scorpion yang dikerjakan dalam waktu dekat. Tentunya ini menunjukkan kualitas kita yang tidak kalah dan berkelas dunia. Ini salah satu tipe yang paling canggih di dunia dan bisa dilakukan di Indonesia. Dan ini udah proses pembuatan yang kedua malah ya Bu ya, proses pembuatan yang kedua. Dan mungkin kalau kita bisa bagus, bisa percepat, malah kita bisa menguasai pasar Asia. Seperti tadi Pak Karu juga bilang. Jadi kalau saya doanya malah semakin cepat semakin bagus. Kapal perang Frigate Merah Putih dengan panjang 140 meter ini diklaim paling canggih dibanding kapal fregat generasi sebelumnya dan punya kapabilitas yang mumpuni.